Oke, kembali lagi bersama saya Devi di Nextpot Media. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah konsulat Indonesia di Darwin, Australia. Dan beliau pengalaman 32 tahun, banyak sekali pengalaman beliau. Dan kita ketemu dengan Bapak Didi. Terima kasih Bapak sudah berkunjung di kantor kami, luar biasa. Dan saat ini kita sudah bekerja sama dengan beliau untuk memasarkan produk-produk Indonesia ke Australia. Terima kasih Bapak atas supportnya. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri kepada sahabat Nextpot yang lagi nonton nih Pak. Dan harapannya ini menjadi salah satu harapan untuk member-member National Export bisa ekspor ke Australia Pak. Thank you very much Pak. Silakan Bapak. Baik, pertama saya ingin perkenalkan diri saya Didi Trimarjono. Nah, saat ini saya bekerja di Indonesian Consulate di Darwin. Nah, insya Allah kami akan membantu semua pengusaha yang berminat untuk menjual produknya ke Australia, tentunya di wilayah kami. Kami ingin membantu memfasilitasi dengan hal-hal ataupun ketentuan-ketentuan yang mungkin harus dilalui sehingga produk Indonesia bisa masuk Australia semakin banyak dan tidak peduli nanti produk apa saja, yang penting itu adalah produk yang diperlukan oleh Australia. Tentunya kita ingin memberikan informasi yang sebanyak mungkin kepada teman-teman pengusaha semuanya, sehingga pengusaha Indonesia bisa memasarkan produknya ke Australia, terkhusus untuk di wilayah Indonesian Consulate di Darwin. Yap. Kita lihat ekspor Indonesia ke Darwin, even dalam kondisi COVID ya Pak, ke Australia itu naik Pak di 2020. Jadi 14% naiknya, 2,4 juta US dollar kita ekspor ke Australia. Ini sebenarnya opportunity yang cukup besar untuk Indonesia bisa ekspor ke Australia. Kalau dilihat juga penduduk Indonesia yang ada di Australia itu hampir 84.000, mungkin lebih dari 84.000, 3% dari penduduk Australia yang 24 juta. Nah ini mungkin bisa diskusi sedikit apa aja sih Bapak produk-produk yang dari Indonesia yang udah ekspor ke Australia Pak, karena opportunity-nya lumayan besar nih Pak. Banyak sekali. Jadi kalau dilihat kalau di Darwin itu apa yang ada di Indonesia ada di Darwin. Oh ya? Jadi dari produk pertanian, produk-produk tekstil dan lain-lain banyak sekali, termasuk rempah-rempah. Jadi semua ada. Jadi menurut saya itu opportunity yang sangat besar dan perlu kita kembangkan. Namun tentunya kita harus mengikuti aturan main yang diterapkan oleh pemerintah Australia. Nah, terkhusus untuk misalnya produk makanan. Produk makanan tentunya selain sudah lolos dari ketentuan Indonesia, tentunya produk tersebut layak masuk sana sesuai dengan ketentuan yang ada di Australia, karena sangat ketat untuk produk makanan dan produk-produk herbal misalnya seperti itu. Mereka akan melakukan penelitian kembali di sana bahwa produk tersebut memang layak edar di sana dan bermanfaat bagi masyarakat, maka itu akan banyak diminati. Nah ini opportunity nih untuk teman-teman sahabat Nextpot ya, utamanya member-member di National Export. Pokoknya kita itu harus semangat untuk bisa memang untuk mencapai kita di-approve dengan pemerintah Australia itu prosesnya panjang. Harus ada izin edar di Indonesia, itu udah pasti, kecuali produk-produk seperti tekstil ya Pak ya. Itu mungkin untuk produk-produk craft kita juga bisa pasarkan di sana. Nah, kita ada beberapa program nih dengan konsulat Indonesia di Darwin, yaitu pertama B2B business matching ya Bapak. Nanti kita akan coba untuk baik online maupun offline dengan konsulat. Dan kemudian yang kedua Indonesia showcase produk di sana Pak. Ini yang sangat penting mungkin. Mau dibantu Pak Didi. Iya, saya pikir itu sebuah rencana yang sangat bagus ya.
untuk mengadakan business matching di Darwin, di Darwin. Karena apa? Nah, mungkin dengan melakukan business matching, kita akan ketemu partner yang sebenarnya. Yep, betul. Jadi dalam konteks ini konsulat bisa memfasilitasi, mengundang pengusaha-pengusaha setempat untuk mengadakan pertemuan atau business matching dengan pengusaha Indonesia yang datang di sana, dan mungkin bisa dilakukan nanti di konsulat. Nah, jadi itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Tinggal nanti diinformasikan kapan akan dilaksanakan sehingga kita bisa mengatur waktunya dan juga bisnis seperti apa yang dikehendaki. Betul, betul. Kalau kami boleh sarankan, dari awal sudah disetting bahwa keperluannya dengan pebisnis yang model seperti apa, pengusaha yang mana, sehingga kita bisa secara selektif memilih pengusaha-pengusaha tersebut yang tepat, yang tepat. Jadi bukan datang tapi nanti ketemu dengan partner yang salah. Jangan sampai ya. Dan konsulat Indonesia sangat membantu loh, tidak hanya di Australia saja sebenarnya, Bapak. Kita di luar negeri juga ada ITPC ya, ada atas perdagangan, dan itu sangat membantu kita untuk memberikan informasi produk-produk apa aja di daerah di negara tersebut yang potensial untuk bisa kita ekspor. Nah, mengenai Indonesia Showcase produk kita yang kita planningkan, Pak, kita akan membuka peluang-peluang untuk kurasi produk ya Bapak ya, pastinya yang sudah tersertifikasi di Indonesia lengkap pastinya, karena di sana pun juga nanti akan kita bantu untuk izin edarnya ya Pak ya, karena harus masuk itu, apalagi kalau produk makanan. Silakan aja kalau memang ada produk yang eligible ya untuk kita pasarkan di luar ya, dalam konteks ini mungkin di Australia, kami dan mau mengirim sampel, kita akan buatkan semacam showcase gitu di sana, sehingga memudahkan kita dan juga menjadi alat untuk barang contoh untuk kita pasarkan ketika kita membuat semacam expo kecil ataupun kita pasarkan ke pengusaha-pengusaha lewat networking kita. Jadi believe me, dan semua embassy, semua konsulat Indonesia di luar negeri, semua perwakilan Indonesia di luar negeri sekarang ini bekerja keras untuk bisa membantu negara kita secara ekonomi maju ke depan melalui perkenalan atau menjual barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Karena itu merupakan salah satu upaya dalam rangka mendekatkan ekonomi, dan juga ini kan arahan khusus juga dari Ibu Menlu, juga Pak Presiden, bahwa polisinya sekarang ya kita harus bisa menjual produk-produk Indonesia yang sebetulnya tidak kalah kualitasnya dari produk-produk asing. Betul Pak Didi. Yang menjadi masalah kan kadang-kadang ini banyak produk-produk UKM misalnya gitu ya, itu kekurangannya apa? Tidak ditulis secara jelas produk knowledge-nya, historical, yang bisa menjelaskan apa sih produk ini dan juga manfaatnya itu apa, sehingga orang ketika membeli itu dengan membaca produk knowledge-nya yang jelas itu akan tertarik. Let's say sama-sama satu produk makanan yang sama dengan bahan baku yang sama, yang satu dikemas packagingnya sangat bagus dengan produk knowledge yang jelas, yang satu padahal anggaplah ini taste-nya lebih enak, tetapi hanya packagingnya nggak menarik plastik, gitu. menarik kayak mungkin di pasar-pasar tradisional, maka orang ini apa ini? Ini bagus ini, akan memilih yang seperti itu. Nah, saya harapkan sih teman-teman pengusaha Indonesia ketika beranjak memasarkan produknya ke luar negeri harus siap dengan itu. Nah, mungkin Expo dalam konteks ini bisa membantu. Tugas kita Pak. Bagaimana sebuah produk itu bisa memiliki nilai jual yang berlipat. Artinya, let's say saya sering mencontohkan, ini ada petani lele misalnya gitu ya. Ya, selama ini dia jual saja gitu, jual saja, maka putus setelah itu. Nah, bagaimana mungkin dari Expo bisa memberikan pembimbingan atau pelatihan bagaimana meningkatkan nilai produk itu menjadi
ada nilai tambahnya. Dari lele dibuat bakso lele, dibuat keripik lele, terus dibuat abon lele misalnya seperti itu. Dan kemudian packagingnya diperbaiki dengan penjelasan dan produknya. Harus bahasa Inggris ya, karena kalau ke Australia harus kita bahasa Inggris. Jualan ke Australia dalam bahasa Jawa ya tentunya kalau itu hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi tetap nggak bisa karena ini berhubungan dengan regulasi, Pak. Regulasi di Australia itu ketika kita submit izin edar di sana itu harus dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini buat teman-teman untuk yang produk UMKM, dalam membuat suatu produk harus dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi jangan hanya bahasa Indonesia aja, supaya kita tidak hanya untuk market Indonesia, tapi juga bisa untuk kita ekspor gitu kan. Memang pasar Indonesia besar, tapi opportunity pasar untuk ekspor itu juga cukup besar, sehingga itu sebagai value nilai tambah. Memang sekarang ini kita fokus nasional ekspor tidak hanya komoditi Pak Didi untuk kita bisa ekspor, tapi juga dalam bentuk produk-produk yang sudah punya value, punya brand. Saya punya cita-cita brand Indonesia ini bisa ke seluruh dunia, Pak Didi gitu kan. Nah, kalau bisa ini kita fasilitasi, saya pun juga ikut senang Bapak, sebagai jalan rezeki banyak orang dan sebagai jalan teman-teman untuk bisa ekspor ke luar negeri. Nah, Nasional Ekspor sendiri juga bekerja sama dengan banyak pihak, salah satunya juga dari Indonesia, Konsulat Indonesia di Darwin. Ini harapannya kita bisa meningkatkan lagi ekspor kita khusus untuk produk-produk UMKM Bapak, karena UMKM ini dalam kondisi COVID kan memang tidak bisa kita pungkiri mengalami penurunan Pak gitu. Iya, untuk itu sebetulnya ada tips ya, bahwa sebuah produk itu tidak akan laku dijual ketika kita tidak mempoles produk tersebut dengan suatu pemikiran atau inovasi-inovasi. Dari sisi kemasan misalnya gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kita bersaing dengan produk yang sama di negara lain. Negara lain mungkin let's say Malaysia punya keripik singkong, Indonesia punya keripik singkong, tetapi keripik singkong Malaysia dikemas secara baik dengan produk knowledge yang jelas. Nah, di sini kurang, maka dia akan memilih sini. Simply karena keterangan. Nah, kalau dalam konteks bahasa tentunya kita harus melihat negara mana yang akan kita tuju. Kalau Arab ya kita tentu harus buat produk Indonesia dalam bahasa Arab. West Afrika dengan bahasa Perancis misalnya. Nah, itu kita harus siap. Itu kan sebetulnya hal yang mudah ya, merubah. Nah, tanpa itu saya yakin tidak akan bisa ini. Karena sebetulnya informasi kepada customer itu sangat penting dan harus jelas. Jangan sampai kita membuat produk di mana calon pembeli itu mikir 10 kali, mikir 2 kali saja kita sudah salah. Jadi sekali baca langsung paham dan langsung tertarik. Sehingga wordingnya harus dibuat yang rapi, yang menarik, yang membuat kata-kata yang membuat orang itu, customer atau calon buyer itu langsung terangsang untuk membeli gitu, tertarik untuk mencicipi kalau itu makanan, tertarik untuk minum kalau itu minuman, tertarik untuk membeli kalau itu produk-produk yang lain. Nah, itu harus dikemas dalam sebuah harus ada tim ya dalam membuat itu. Dan juga mungkin boleh juga dikonsultasikan dengan konsulat, dengan ini di mana wilayah itu akan menjadi market. Kita harus mengenal budaya, juga budaya lokal dari tujuan market kita. Jadi kenali dulu budayanya, maunya apa sih mereka. Nah, maunya apa itu ketika kita udah ketemu, kita kemas dalam sebuah kemasan yang manis, yang orang baca langsung tahu ini yang saya inginkan, ini yang saya perlukan, ini yang saya butuhkan. Nah, dengan demikian mereka akan membeli. Nah, coba sekali rasanya enak, rasa juga harus kita sesuaikan kan. Contohnya nih, Indomie. Indomie di Afrika, di Nigeria ada pabrik, tapi taste-nya sudah dirubah sedikit. Kalau kita memang ya lebih enak Indomie kita rasanya, tapi kalau bagi mereka rasa yang sebenarnya
number one. Nah itu kemasan-kemasan itu ya, penyesuaian kemasan itu dan juga taste juga harus kita ini, karena kita harus mengetahui, memahami custom mereka seperti apa, keinginan mereka. Itulah karena pembeli kan raja, kita ya harus melayani dengan baik. Nah ini salah satu tips bagaimana kita bisa produk kita siapkan untuk bisa ekspor dan tembus ke pasar Australia. Dan beliau ini udah pengalaman 32 tahun. Bapak boleh diceritakan nggak pengalamannya selama ini di negara mana aja dan apa aja yang sudah dibantu untuk ekspor ke negara tersebut, Bapak? Oke, mundur ya, sebelum ke Australia saya di KBRI Dakar di Senegal itu merangkap 7 negara yang lain di West Afrika. Nah di sana itu banyak yang sudah kita jual ya, dari palm oil, terus produk-produk ini, batik, kemudian herbal. Ya, obat-obat termasuk model Panadol gitu ya, masuk semua ke sana. Jadi banyak sekali, terus produk-produk makanan kemasan sudah mulai masuk, walaupun masih kecil, furniture semua sudah masuk ke sana. Dan yang terakhir yang kami ikut membantu adalah bahkan investasi ya, investasi dari waktu itu dari Wika untuk membangun, namanya di sana ada sebuah multipurpose building Tour de Gori, terus BUMN masuk ke PT Inka dan sebagainya. Nah itu semua tentunya melalui sebuah pendekatan yang tidak mudah, namun dengan kegigihan kita bersama, upaya kita yang gigih, insya Allah kita pantang menyerah kok dalam hal itu. Jadi jangan pernah semangat menyerah. Ini yang saya banyak belajar dari beliau, dan kita juga saat ini sedang proses untuk kurasi produk-produk herbal ya. Saya Pak Didi ingin menyarankan kepada para pengusaha besar, kayak Nexpo yang dalam hal ini berurusan dengan ekspor impor, bimbinglah atau dekaitilah UMKM untuk dilihat produknya, nanti dikurasi ya, nah, itu ditingkatkan kualitinya. Jadi kalau kami dalam organisasi itu selalu mengingatkan bahwa untuk maju itu kita harus aktif. Dan kolaborasi. Aktif. Dengan aktif kita akan produktif. Setelah produktif, kita kan banyak yang produktif, kan muncul beberapa kompetitors, maka kita harus inovatif. Nah, dengan inovatif itulah kita akan bisa menghasilkan produk yang kreatif. Apa sih yang produk kreatif itu? Sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Nilai tambah tok nggak cukup. Nilai tambah tersebut harus berkelanjutan. Jadi never stop in one spot. Harus sekarang ya, kita memiliki produk nilai tambah A, besoknya harus A+, besoknya lagi. Terus dengan demikian akan ada sustainability dari keuntungan, ya, berkelanjutan tanpa putus. Kalau kita berhenti berinovasi, maka selesai sudah bisnis kita. Betul. So never stop in one spot. Nah ini yang saya pelajari dari Bapak. Never stop in one spot ya. Jadi kita harus terus berkelanjutan, inovasi itu harus dilakukan. Jangan pernah puas diri juga gitu kan. Jadi produk satu udah sukses, harus inovasi ke produk yang lainnya ya Bapak ya. Nah ini kita memang fokus nasional ekspor juga salah satunya itu Bapak, untuk membimbing produk-produk UMKM untuk bisa tembus ekspor. Untuk itu kami juga membutuhkan dukungan-dukungan dari pemerintah. Ini makasih banget ini dari Konsulat Indonesia di Darwin sangat mendukung nasional ekspor, dan kami produk-produk yang masuk di member Nexport akan kita kurasi dan kita kirimkan ke Australia untuk dipromotkan di Australia gitu Bapak. Satu lagi mungkin dari saya, para pengusaha jangan coba-coba untuk saya mau jual ini, saya coba ini, tapi
mereka harus serius dan fokus dan juga profesional. Sebab kalau coba-coba maka selesailah itu nanti. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, merencanakan let's say mau ekspor gula atau gula Jawa, gula semut itu saya harus tahu betul ilmunya. Market kita di sana itu kebiasaan seperti apa, keinginan seperti apa. Pelajari betul. Ketika sudah tahu, ya kita bisa menggenggam keinginan mereka dan saya yakin bisa berhasil. Betul. Nah ini luar biasa, kita bisa banyak belajar dari beliau ya, karena beliau memang sudah banyak membantu produk-produk Indonesia untuk bisa ekspor ke luar negeri. Beliau 32 tahun di Kementerian Luar Negeri dan beliau sudah berpindah-pindah dari negara satu ke negara yang lain, dan saat ini di konsulat di Darwin, dan insya Allah kita sama-sama berusaha Bapak ya untuk bisa tembus ekspor sebanyak-banyaknya untuk produk-produk UMKM Indonesia, dan itu kita harus semangat. Saya sendiri pun juga semangat untuk itu Pak Didi. Jadi saya berharap tadi juga kita beberapa sudah melakukan kurasi nih beberapa produk dari National Export, dan beliau sangat tertarik. Oh ini bagus karena sudah ada bahasa Inggrisnya dan udah ready untuk ekspor. Jadi sertifikasi. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah memang packaging ya Bapak, yang tadi Bapak sampaikan. Packaging, kemudian packagingnya juga harus dalam bentuk bahasa Inggris dan harus punya izin edar di Indonesia itu kalau produk-produk yang makanan dan obat-obatan ya Pak ya. Dan ini yang paling penting, ketika sudah mendapatkan izin perlu sertifikasi CE certificate juga Pak ya. Itu saya pikir sangat membantu. Betul. Jadi kalau bisa dilengkapi dengan GMP, Good Manufacturing, kemudian sama CE certification, karena biasanya CE certification ini juga untuk Eropa Pak. Untuk Eropa diwajibkan untuk certification. Itulah makanya perlu kenali dulu apa aturan main yang ada di sana. Saya bilang ilmunya itu harus diperdalam. Saya mau membuat menjual ini, aturan main di sana seperti apa. Ya betul. Kalau sudah tahu, ya kita gampang masuknya. CFS itu juga harus diurus, Certificate Free of Sales ke Australia. Kita akan bimbing Pak Didi, itu tugas kami di National Export, produk-produk yang bagus dan udah ready untuk ekspor, baik itu dalam bentuk packaging, dalam legalitas akan kita kirim ke Darwin, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan buyer sebanyak-banyaknya ya Pak. Harapannya. Nah beliau ini minggu depan akan balik nih, besok ya Pak ya, ke hari Sabtu akan balik ke Darwin, dan insya Allah kita sudah membuat schedule untuk program-program kami bersama Konsulat Indonesia di Darwin. Salah satunya adalah B2B business matching by online. Mungkin kalau kita offline belum kita laksanakan, mungkin after Ramadan mungkin kita mulai dengan online dulu Bapak. Jadi nanti beberapa produk-produk yang udah kita seleksi dan bagus akan kita kirimkan ke sana dan kita pertemukan dengan buyer gitu. While waiting for the time, saya pikir kalau memang ada rencana itu siapkan dari awal. Fokus apa yang akan dibawa ke sana, pengusaha apa yang sana, dan mau ketemu pengusaha seperti apa. Nah itu nanti kita koordinasikan dan kita coba untuk menjembatani, memfasilitasi supaya terjadi business matching yang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Tidak hanya Indonesia, tapi mereka juga harus untung. Iya betul. Dan mungkin ini Pak Didi, kelemahan juga dari produk-produk UMKM kita adalah satu mengenai pendanaan. Jadi ketika mereka mendapatkan order besar, mereka tidak kuat dari segi pendanaan. Nah mungkin ini nanti kita, kalau memang ada buyer di sana yang bisa continue untuk mengembangkan beberapa produk dari Indonesia, dan itu kuantitinya besar, sedangkan membutuhkan capital, mungkin kita bisa juga memberikan propose ke investor di Australia untuk mengembangkan industrinya di Indonesia. Kalau sudah saling mencintai, itu kawinnya nggak tanggung-tanggung ya. Itu bisa diatur baik masalah pembayaran dan sebagainya. Misalnya buyer sudah cinta dan produk sini, maka dia pun akan rela menginvest ini untuk supaya mendapati produknya, sebab di sana sudah ada marketnya, sudah ada buyernya. Artinya buyer ini adalah let's say
anggapnya menjadi distributor atau pengekspor importir tunggal di sana. Dia kan udah punya market, jadi dia bisa siap aja. Jadi sebenarnya hal teknis itu bukan kendala. Bukan kendala ya, dan itu sangat memungkinkan. Harus selalu cari breakthrough untuk mendapatkan peluang yang memang ada. Betul. Kalau ini never say give up. Never say give up ya. Pasti ada banyak jalan menuju Roma. Jadi kendala-kendala itu pasti ada. Tapi kalau kita lalui kendala-kendala itu pasti bisa, Pak. Betul. Pasti banyak bisa. Jalan menuju Roma. COVID pandemik aja kita bisa sampai bisa Roma. Naik kok. Iya. Bapak planning untuk di 2022 nih Pak dari Konsulat Indonesia, apakah ada expo di sana juga dalam 1 tahun ini? Memang ini karena pandemik ini kita harus memperhatikan situasi kondisi di setempat di sana. Kalau memungkinkan dari sisi situasi kondisi, misalnya pandemiknya semakin menurun dan sebagainya, itu memungkinkan. Tetapi kalau masih tinggi, mungkin catering belum bisa dilakukan. Berharap sih pertengahan tahun itu sudah mulai inilah. Australia kan sangat advance lah dalam konteks menangani kasus-kasus pandemik itu ya. Saya yakin sih pertengahan tahun ini akan menurun drastis, dan mudah-mudahan di pertengahan tahun itu sudah bisa dilakukan business matching, maksudnya face to face ya, tidak jarak jauh gitu ya. Soalnya tetap berbeda Bapak, antara online dengan kita ketemu bayar langsung itu berbeda ya Pak? Ya iyalah, beda. Berbeda kan Pak? Ya, mencium aroma di depan handphone sama beda. Pastinya berbeda ya. Dan biasanya untuk buyer pertama mereka juga pengennya bertemu Pak gitu. Kecuali kalau memang udah buyer lama ya dan dia udah trust, itu bisa untuk repeat ordernya. Tapi kalau untuk pertama kali itu biasanya tetap harus ketemu Bapak. Jadi mudah-mudahan lah ya, COVID ini memang udah 2 tahun nggak terasa Bapak, salah satu kendala, tapi jangan jadikan kendala itu sebagai alasan kita untuk malas untuk proses ekspor gitu. Tetap kita harus semangat, karena yaitu tadi banyak jalan menuju Roma, dan insya Allah kita pun Bapak mungkin kalau memang kita belum bisa B2B business matching ataupun ekspor secara offline, kita akan jalankan dulu secara online. Dan dari online itu mungkin nanti ketika ada yang udah closing, mau nggak mau kita harus ke sana. Nggak ada karantina ya Pak di sana ya? Sejauh ini kita untuk policy saat ini karantina mandiri. Kita bisa memilih. Nah, cuman flight nggak ada yang lewat Bali ya saat ini ya? Iya, tadi banyak jalan menuju Roma. Sekarang saya mau ke Darwin, biasanya kalau dari Bali kan ya direct 2 jam. Karena banyak jalan menuju Roma, jadi saya ke Singapura dulu, Melbourne, terus baru ke Darwin. Banyak jalan menuju Roma, waduh. Iya Bapak, nih saya juga mengucapkan terima kasih sekali dalam kesibukan Bapak bersedia untuk membimbing kami di National Export, karena saat ini juga member National Export udah lebih dari 1000 Bapak. Dan kami berharap member-member kita yang sudah kita kurasi, kita bisa ekspor ke Australia. Utamanya memang 60% kita itu di medical tradisional Pak saat ini. Kebetulan saya di wakil ketua untuk kerjasama internasional di GP Jamu, sehingga banyak member-member kami dari medical tradisional Bapak yang mendaftar. Banyak herbal di sana banyak, jadi itu opportunity juga. Iya, karena opportunity herbal kita cukup besar loh Pak di Indonesia. Indonesia punya 70.000 tanaman dan 20.000 tanaman yang dia opportunity-nya untuk herbal. Ini sungguh luar biasa Bapak. Jadi harapannya herbal kita bisa banyak dikenal di luar negeri Bapak. Itu memang tujuan kita juga di GP Jamu, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di GP Jamu juga bisa ekspor ke Darwin melalui National Export. Kita bantu ya Bapak ya. Insya Allah itu memang tugas kami, salah satunya itu yaitu mempromosikan produk Indonesia di negara di mana kita ditugaskan, dan tentunya ini adalah
sebuah program untuk memperkenalkan Indonesia juga, dan dengan bisa menjual produk Indonesia di let's say ke Australia atau negara yang lain, ini adalah sebuah kebanggaan juga, karena dengan produknya yang dikenal dan disukai oleh masyarakat asing, tentunya ini membawa nama baik bagi Indonesia. Dan jangan salah, produk-produk kita untuk yang fashion juga banyak masuk ke Australia ya Pak, banyak, ya. Dan juga kain tekstil itu juga banyak masuk ke Australia. Mungkin kalau itu nggak perlu banyak perizinan ya. Jadi teman-teman yang mempunyai produk-produk opportunity dan produk yang bagus, silakan didaftarkan di www.nexport.id, dan kita akan coba untuk kurasi dan promo di Darwin Australia, dan harapannya tidak hanya produk-produk komoditi saja yang kita bisa ekspor, tapi juga produk-produk yang sudah memiliki value ya, jadi dalam bentuk produk, karena kalau komoditi kan kita profitnya tidak begitu besar Bapak. Sebenarnya kalau udah menjadi produk jadi value-nya akan lebih besar, itu harapannya kita Bapak. Dan mudah-mudahan di Darwin kita punya satu khusus untuk shop Indonesia Bapak. Amin. Harus kalau kami sih sangat bagus kalau memang itu nanti ada let's say Indonesian shop gitu ya. Belum ada ya Bapak sekarang di Darwin? Ya, kalau ada beberapa yang jual produk-produk tapi yang di market gitu ya, itu ada, tapi yang special shop itu saya belum lihat ya. Tapi kalau ada akan sangat bagus. Tentunya tak kenal maka tak sayang, kan akan mencoba dulu dan sebagainya. Sebaliknya tentunya kita juga mendorong terjadinya investasi dari investor Australia masuk ke Indonesia. Misalnya sekarang ini kan Australia merupakan salah satu tujuan Indonesia untuk impor sapi misalnya gitu ya. Nah kita mencoba persuade mereka, para owner dari peternakan itu, bagaimana kalau kita mengembangkannya di Indonesia maksudnya. Kita dorong seperti itu sehingga ya kita bisa beli daging Australia tapi di Indonesia yang dikembangkan oleh pengusaha-pengusaha sapi. Nah, kita mencoba mendorong itu supaya banyak investor yang menanamkan modalnya misalnya di peternakan itu di Indonesia. Dengan demikian kita nggak perlu terbang jauh, tetapi terbangnya di Indonesia. Tapi ya, kolaborasi antara pengusaha Indonesia dan ini akan tentunya akan meng-create juga banyak tenaga kerja ya. Ini yang kita mencoba dorong, merayu supaya mereka mau, karena Indonesia merupakan konsumen yang terbesar salah satunya untuk dari Australia. Jadi produk-produk Australia banyak diminati oleh Indonesia. Jadi kita coba dorong mereka invest di Indonesia. Dan kita kemas produk-produk yang disenangi, termasuk tadi peternakan ini. Daripada jauh-jauh sana kan mereka bisa invest kita kan masih impor, betul. Sehingga kita selain keuntungan juga kita dapat keilmuannya, ya, kita bisa someday bisa menjadi negara yang memiliki peternakan sapi yang mungkin terbesar di Asia, bisa aja. Bisa jadi. Who knows ya, betul. Yang penting kita harus mau belajar dan mengembangkan keilmuan tentang apa yang akan kita geluti. Tanpa itu almost impossible. Iya, betul. Insya Allah Bapak kita transfer teknologi juga khususnya di peternakan, karena Australia ini kan hebat sekali Pak di peternakan. Jadi kalau kita bisa transfer ke Indonesia, mudah-mudahan kita bisa sama dengan Australia. Nothing impossible sih sebenarnya. Iya. Dan kita nggak perlu terlalu kagum dengan kehebatannya, tapi justru sebenarnya kenapa kok bisa menjadi hebat? Kita belajar betul. Bisa jadi hebat. Nah itu yang harus kita ketahui. Nah nanti ilmunya itulah bisa kita pakai dan dikembangkan. Saya pikir itu ya. Siap. Nah ini banyak sekali opportunity yang bisa kita garap. Nah nanti insya Allah mudah-mudahan kalau COVID ini udah sedikit menurun, memang kita akan ada B2B business matching yang
online, offline, tidak hanya online saja. Dan kita belajar bersama di Australia di beberapa sektor, baik industri ataupun peternakan, karena di grupnya kita juga ada peternakan juga, Pak. Dan beberapa member kita ada yang dari pakan ternak dan juga desinfektan untuk peternakan, Pak, yang sudah memiliki izin edar, dan itu mungkin kita bisa perkenalkan di sana. Siapa tahu mereka mau ekspor beberapa produk untuk peternakan dari Indonesia, Bapak. Ya, tinggal dikirimkan aja, Pak, produk knowledge tadi itu semacam leaflet itu kita bisa bantu tawarkan ke para peternak sapi di sana. Mungkin mereka perlu inovasi juga, perlu kayak tambahan atau perbandingan dengan menggunakan makanan setempat dan dari kita. Misalnya untuk pengemukan dan sebagainya itu kan kita banyak sekali ya. Bisa jadi mereka bisa membeli dari kita. Tapi kalau tidak pernah kita coba, kita tawarkan, tentunya dengan sebuah informasi yang menarik yang saya sampaikan di awal tadi, maka kita tidak akan pernah harus kita coba. Dan kami membantu untuk menyampaikan informasi tersebut. Kalau ada yang disampaikan ke kami, kalau nggak ada ya susah. Nih, support dari pemerintah sebenarnya luar biasa loh, Bapak, untuk kita bisa tembus ekspor. Tinggal bagaimana kita pelaku-pelaku industri dan pelaku-pelaku peningkatan produk UMKM ini berkolaborasi dengan government. Kita ada di sana, perwakilan Indonesia, kita komunikasi intens, Bapak, untuk bisa tembus lebih banyak lagi. Sebenarnya produk Indonesia udah banyak sekali kan ke Australia, tapi kita rumah kami di konsulat terbuka. Wow, nih pemirsa 48 jam bukan 24 jam. Luar biasa, Bapak. Terima kasih banyak nih, Pak. Pemirsa, ayo kita semangat terus ya, bagaimana kita untuk ekspor, dan nothing impossible. Banyak jalan untuk kita bisa ekspor dan memperkenalkan produk-produk Indonesia. Dan buat teman-teman yang mempunyai produk khususnya untuk UMKM juga, jangan berkecil hati, terus belajar bagaimana bisa produk kita sampai tembus ke luar negeri. Nanti kita pun juga ada training-training, Bapak, training untuk bagaimana membuat produk itu bisa mempunyai value yang tinggi, dari segi packaging, kemudian dari segi bagaimana kita marketing juga. Dan National Expo sendiri akan melaunching insya Allah di bulan April untuk B2B business platform, Bapak. Jadi di situ sebagai tempat teman-teman untuk memasarkan produk-produk dan komoditi Indonesia untuk kita promokan ke luar negeri dengan jaringan network yang kami punya. Gitu. Mohon doa restunya, Bapak. Sama-sama. Kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Siap. Dan kita berkolaborasi juga dengan semua atase perdagangan di luar negeri dan juga ITPC dan konsulat Indonesia di luar negeri. Dan jangan lupa sebelum kita tutup, dan saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak, dan sampai ketemu di Australia, Bapak, insya Allah. Insya Allah kita sama-sama berkunjung ke sana dan akan dibantu oleh Bapak untuk mempertemukan dengan beberapa potensial buyer untuk produk-produk Indonesia, dan kita start dari sekarang untuk kurasi produk ke Australia. Dan buat teman-teman yang belum mendaftarkan produknya ke Nexport, segera daftarkan ke www.nexport.id, dan jangan lupa like, subscribe, and share Nexport Media. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak. Selamat.